Halo guys, welcome back to my channel, Rian Di Pratama. Udah lama aku nggak buat video di channel ini, udah beberapa tahun lalu. Dan kali ini aku pengen melihatkan kepada kalian kayak suatu produk yang sempat aku buat beberapa hari lalu. Jadi produk ini namanya Smart Trash. Smart Trash ini apa ya? Tempat sampah otomatis, tempat sampah pintar yang akan membuka si penutupnya ini kalau ada benda di depannya. Coba ya kita kasih contoh. Misalkan ini adalah sampah. Nah, lalu kita simpan di depannya dan dia bakal kebuka sendiri. Dan kita masukin, dia akan ketutup lagi. Nah, itu kayak apa ya? Sistemnya kayak gitulah gitu. Nah, buat Smart Trash sendiri ini sebenarnya menurut aku ya bisa disimpan di lingkup yang lebih besar. Contohnya itu kayak misalkan tempat sampah di rumah, tempat sampah di lingkungan sekitar gitu kan. Tapi karena aku masih belajar atau baru belajar tentang teknik atau elektrik atau elektronik itu, ya udah aku bikin dulu di tempat yang lebih kecil gitu sekaligus belajar, dan alhamdulillahnya bisa gitu. Dan untuk proses pembuatannya atau langkah-langkahnya menurut aku kayak lumayan sulit karena ini masih baru pertama kali aku belajar. Dan pertama kali itu aku ngapain ya, aku itu kayak mempelajari dulu gimana sih alat-alat ini tuh bisa bekerja gitu. Dan abis itu aku beli barang-barangnya di beberapa toko. Dan setelah untuk barangnya sih gak terlalu mahal ya, ya wajar lah kalau untuk hal-hal yang begini, wajar kalau barang itu mencapai beberapa puluh ribu gitu. Dan setelah itu setelah melakukan pembelian atau beli barang-barangnya, aku merakit untuk barang-barangnya itu kan ada skemanya. Setelah aku rakit, habis itu aku melakukan programming atau coding. Untuk programming sendiri aku belum terlalu hafal atau belum terlalu mahir. Nah, ini misalkan contoh programming itu ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Dan sebenarnya aku belum terlalu mahir, tapi aku coba dikit-dikit dan alhamdulillahnya bisa gitu loh. Setelah programming aku mikirin gimana caranya barang-barang atau alat-alat spare part ini tuh terlindungi atau terjaga dengan baik gitu, dan tersimpan dengan baik dan rapih gitu. Ya mungkin ini aja sih. Kalau buat kali ini aku bakal ngeliatin beberapa cara pembuatan dan juga proses untuk membuat si barang Smart Trash ini. Jadi, dan oh ya, ini juga sebagai tugas sekolah prakarya. Dan ya aku menciptakan produk ini gitu biar lebih mudah aja sih gitu. Yaudah, untuk proses pembuatannya kita langsung aja, let's go. Ya, yang pertama kita membutuhkan beberapa part elektronik untuk membuat Smart Trash ini. Kalian bisa beli di marketplace, online shop, atau toko offline di kota kalian. Jadi alat dan bahan yang pertama adalah aku pakai Arduino Uno. Arduino Uno ini semacam otak atau sistem utama dari produk ini. Jadi nanti dia mengontrol semuanya. Dan si Arduino Uno ini salah satu seri sih. Masih banyak Arduino yang lainnya seperti Arduino Nano dan lainnya. Tapi di sini aku coba pakai Arduino Uno dulu ya. Yang kedua, kita membutuhkan yang namanya servo. Servo ini seperti penggerak atau dinamo yang akan menerima sinyal dari si Arduino Uno ini. Nah, jadi dari si Arduino Uno memerintahkan kepada servo itu, ntar servonya bergerak sendiri gitu. Lalu yang gak kalah penting, kita membutuhkan namanya sensor ultrasonik dengan kode HCSR04. Ya, sensor ini tuh berfungsi sebagai sensor halangan. Jadi kalau ada yang menghalangi sensor ini, dia maka akan memberikan sinyal ke Arduino Uno. Lalu si Arduino Uno memerintahkan ke servo untuk bergerak sesuai dengan program gitu. Lalu kita juga membutuhkan namanya kabel jumper. Kabel jumper ini seperti kabel pada biasanya, tapi ada ujungnya gitu loh, seperti ini nih. Seperti male ke female, ada male ke male dan female ke male, ke female dan ke female gitu. Kabel jumper ini untuk memudahkan kita dalam mencabut atau memasang kabel gitu guys. Lalu setelah itu kita juga membutuhkan yang namanya kerangka atau tempat sampahnya gitu. Di sini aku pakai toples kayak gini sebagai tempat penyimpanan sampah. Dan di sini aku bikin sebagai penutup toplesnya dari kardus yang bisa buka tutup sendiri. Soalnya kalau tutup dari toplesnya tuh nggak ada engselnya gitu loh.
Jadi gitulah. Lalu yang selanjutnya aku juga buat tempat penyimpanan part Arduino-nya biar dia terlindungi dan aman lah pokoknya. Setelah kalian melengkapi alat dan bahannya, maka kita akan masuk ke langkah perakitan. Nah, untuk perakitan sendiri nggak bisa sembarangan rakit. Kita harus ada skemanya. Nah, skema itu gimana barang ini bisa nyambung ke barang yang lain gitu loh. Nah, ini deh aku kasih lihat ya contoh skemanya. Nah, kayak gitu. Jadi ntar kalian ikutin aja sesuai dengan skemanya. Jangan sampai ada yang salah. Oke, lanjut. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah perakitan. Dan kalian bisa ngikutin skema yang tadi aku udah kirim. Ya, jadi kalau kita sudah selesai untuk merakit sesuai dengan skema, selanjutnya kita bakal melakukan programming atau coding. Nah, sebelum kita melakukan programming atau coding ini, kita harus menyiapkan kabel printer kayak gini. Biasanya udah disediakan setiap kita membeli part Arduino Uno. Nah, kabel printer ini kita sambungkan ke laptop. Nah, di laptop sendiri kita harus mendownload yang namanya Arduino, namanya aplikasi Arduino. Dan untuk program atau codingnya nanti aku bakal kirimin di deskripsi di bawah. Lalu ini deh aku jelasin sedikit aja tentang programnya ini. Misalnya ini, if distance, jika kurang dari 7 berarti kurang dari 7 cm. Berarti kalau misalkan ada benda yang kurang dari 7 cm di sensor ini, maka si sensor ini bakal memberi sinyal ke Arduino Uno, lalu memerintahkan si servo untuk bergerak. Dan ini servo white ini seperti apa ya, putaran si servonya ini. Misalnya berapa, 180 itu berarti 180 derajat. Dan delaynya 3000 berarti itu 3 detik. Berarti dia menahan 3 detik untuk kembali ke semula, begitu. Setelah kita berhasil, ntar kita pencet ini verify, dan kalau udah selesai biasanya di sini tulisannya dan compiling. Nah, lalu setelah itu baru kita upload di sini. Kalau kita udah selesai upload dan upload gitu. Nah, nanti contohnya bakal kayak gini nih. Misalkan kita kasih contoh tangan aja di depan sensornya. Kalau kita kasih di sini, dia nggak bakal bereaksi. Tapi kalau kita 7 cm, maka dia akan bergerak. Seperti itu. Ini kita contoh lagi ya. Dia akan bergerak 3 detik, menunggu, dan kembali ke tempat semula. Begitu. Setelah aku memprogram dan mengcoding, maka aku masukin semua part-part aku dan mulai merapihkan ke satu tempat gitu, biar lebih terjaga dan juga lebih rapih gitu. Perakitan, programming, dan juga yang lainnya telah selesai. Dan inilah Smart Trash. Smart Trash adalah sebuah produk yang dapat memudahkan seseorang untuk mengefisienkan waktunya, memudahkan dirinya, dan juga menciptakan kebiasaan dan lingkungan yang bersih dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Produk ini saya buat karena keinginan saya untuk menciptakan lingkungan yang bersih di kamar. Biasanya, meja belajar saya memiliki banyak sampah yang berserakan. Maka dengan Smart Trash, saya bisa membuangnya dengan mudah tanpa harus berjalan berkeluar sampah. Dan ini, saya persembahkan Smart Trash by Rian Di Pratama.